Saat ini kita akan membahas tentang higiene pada makanan. Pengertian higiene dan sanitasi dalam penyelenggaraan makanan. Terdapat beberapa pengertian mengenai higiene. Menurut Brownell, higiene adalah cara manusia dalam memelihara dan melindungi kesehatan. Menurut Prescott, higiene menyangkut dua aspek, yaitu menyangkut individu atau personal hygiene dan menyangkut lingkungan atau environment. Menurut Steele, higiene adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kesehatan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004, higiene adalah upaya untuk kesehatan dengan cara menjaga dan melindungi kebersihan individu. Jadi, dalam hal ini, istilah higiene ditunjukkan kepada orangnya. Higiene adalah upaya kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan pribadi hidup manusia. Higiene makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan sesuai dengan Kemenkes RI nomor 1098 dan 2003. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk melanjutkan kehidupan. Makanan yang dibutuhkan harus sehat dalam arti memiliki nilai gizi yang optimal seperti vitamin mineral, hidrat arang, lemak, dan lainnya. Makanan harus murni dan utuh dalam arti tidak mengandung bahan pencemar serta higiene. Ruang lingkup higiene meliputi higiene perseorangan dan higiene makanan dan minuman. Contoh upaya higiene adalah mencuci tangan dengan air dan sabun setiap akan menjamah makanan, mandi dan menggosok gigi secara teratur, menjaga kebersihan bahan makanan dan makanan yang telah diolah, menjaga kebersihan semua peralatan memasak dan wadah makanan. Upaya higiene sanitasi memberikan beberapa manfaat, yaitu lingkungan menjadi bersih, sehat, dan nyaman, melindungi setiap individu dari faktor lingkungan yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental, tindakan pencegahan terhadap penyakit menular, tindakan pencegahan terhadap kecelakaan kerja. Ada juga beberapa manfaat lainnya seperti mencegah kontaminasi makanan oleh bakteri, mencegah perkembangbiakan bakteri, dan mencegah terjadinya kontaminasi silang rekomendasi. Terdapat 4 aspek pokok higiene sanitasi makanan dan minuman yang berpengaruh terhadap makanan, yaitu yang pertama, kontaminasi atau pencemaran. Kontaminasi adalah masuknya zat asing ke dalam makanan yang tidak dikehendaki atau diinginkan. Yang kedua, keracunan. Keracunan makanan adalah timbulnya gejala klinis, suatu penyakit, atau gangguan kesehatan lainnya akibat mengonsumsi makanan yang tidak higienis. Keracunan sendiri dapat terjadi karena yang pertama, bahan makanan alami, yang kedua, infeksi mikroba, yang ketiga, racun atau toksin mikroba, yang keempat, zat kimia, dan yang terakhir, alergi. Aspek ketiga dari higiene sanitasi makanan adalah pembusukan. Pembusukan adalah proses perubahan komposisi makanan baik sebagian atau keseluruhan pada makanan dari keadaan yang normal menjadi keadaan yang tidak normal. Pembusukan sendiri dapat terjadi karena yang pertama fisika, yaitu pembusukan makanan karena kekurangan air atau layu mengkerut. Karena juga benturan atau tekanan atau diganggu hewan dan serangga. Terdapat lubang bekas gigitan. Yang kedua, enzim, yaitu pembusukan akibat aktivitas zat kimia pada proses pematangan buah-buahan sehingga makanan menjadi rusak karena terlalu matang. Dan yang terakhir, mikroba, yaitu bakteri atau cendawan yang tumbuh dan berkembang biak di dalam makanan serta merusak komposisi makanan. Aspek yang terakhir atau yang keempat yaitu pemalsuan. Pemalsuan adalah upaya merubah tampilan makanan dengan cara menambah atau mengganti bahan makanan yang disengaja dengan tujuan meningkatkan tampilan makanan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang akibatnya akan berakibat buruk kepada konsumen.
Berikut adalah contoh pemalsuan yang banyak terjadi, yaitu zat warna kain, zat pemanis, bahan pengganti, merek atau label makanan, dan bahan pengawet dan pengental. Terdapat 6 prinsip higien makanan dalam upaya mengendalikan faktor tempat, peralatan, orang, dan bahan makanan yang dapat atau mungkin menimbulkan gangguan kesehatan, penyakit, atau keracunan makanan. Prinsip pertama, pemilihan bahan makanan. Proses pemilihan bahan makanan dilakukan sebelum pengolahan bahan makanan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, hindari penggunaan bahan makanan yang berasal dari sumber yang tidak jelas. Yang kedua, belilah bahan makanan di tempat penjualan resmi. Yang ketiga, tidak memilih bahan makanan yang sudah kadaluarsa. Dan yang keempat, membeli daging atau unggas yang tidak terkontaminasi dengan racun atau toksin bakteri pada makanan. Prinsip yang kedua, penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan bertujuan agar bahan makanan tidak mudah rusak dan kehilangan nilai gizinya. Prinsip ketiga, pengolahan makanan. Pengolahan makanan adalah proses pengubahan bentuk dari bahan makanan mentah menjadi makanan siap santap. Terdapat 4 komponen penting pengolahan. Yang pertama, bangunan atau fasilitas tempat di mana pengolahan pangan dilakukan. Yang kedua, peralatan yang digunakan untuk pengolahan pangan. Yang ketiga, penjama makanan. Dan yang keempat, cara pengolahan pangan dan pengendaliannya. Prinsip yang keempat, penyimpanan makanan masak. Penyimpanan makanan masak harus memperhatikan beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, makanan tidak rusak. Yang kedua, memenuhi persyaratan bakteriologis berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, angka kuman E. coli pada makanan harus 0 per gram contoh makanan. Yang keempat, jumlah kandungan logam berat atau residu pestisida tidak boleh melebihi ambang batas yang diperkenankan menurut ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, penyimpanan harus memperhatikan prinsip first in first out atau FIFO dan first expired first out atau FEFO, yaitu makanan yang disimpan terlebih dahulu dan yang mendekati masa kadaluarsa dikonsumsi lebih dahulu. Selanjutnya, tempat atau wadah penyimpanan harus terpisah. Makanan jadi tidak dicampur dengan bahan makanan mentah dan penyimpanan makanan harus memperhatikan suhu. Prinsip kelima yaitu pengangkutan makanan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengangkutan. Yang pertama, pengangkutan bahan, dan yang kedua, pengangkutan makanan jadi atau masak atau siap santap. Prinsip yang keenam, penyajian makanan. Penyajian makanan merupakan rangkaian akhir dari perjalanan makanan. Makanan yang disajikan harus layak santap. Saya Regina Sabam, NIM 22308. Saya Anita Tulong, NIM 2228. Saya Adelaide Michelle Remengan, NIM 22001. Saya Francisca Manopo, NIM 22041. Akhir kata, terima kasih.